Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, di sini di akhir tahun 2024 atau sekarang ini tepatnya di tanggal 7 Januari 2025, saya akan coba sharing mengenai tutup SKP tahunan 2024. Ini berlaku untuk PNS juga P3K yang ada di lingkungan Provinsi Jawa Barat, khususnya teman-teman semua yang ada di Kabupaten Bogor. Baik, tampilan posisi teman-teman pastikan berada di posisi seperti ini dan nanti akan muncul rencana kinerja. Silakan klik rencana kinerja sehingga di sini ada terlihat tampilan lampiran, kemudian dialog, tutup rencana kinerja, dan lihat tutup SKP saya. Maka berikutnya langkah kedua adalah teman-teman silakan untuk klik lampiran rencana kinerja. Kemudian silakan diklik lampiran rencana kinerjanya dan pastikan ini semua terisi. Jadi sudah diisi oleh teman-teman sehingga jika sudah selesai silakan untuk melakukan klik simpan. Nah, langkah berikutnya adalah teman-teman setelah melakukan klik pada lampiran rencana kinerja pada baris yang 4 ini, di bagian bawah, di bawah lihat tutup SKP saya, ada kotak atau box kecil di sini, silakan teman-teman checklist untuk memastikan bahwa yang ada rencana kinerja di sebelah kiri itu seluruhnya sudah terchecklist semua. Tapi pastikan oleh teman-teman sesuai dengan rencana kinerja yang sudah dibuat di awal tahun. Jika ada yang tidak sesuai, silakan untuk mengklik manual, tidak mengklik pilih semua. Oke, langkah berikutnya adalah setelah klik pilih semua, kita pilih tutup rencana kinerja. Jadi ini box kecilnya sudah diklik pilih semua, kemudian tutup rencana kinerja yang ada gambar merah ini, dan nanti silahkan memilih untuk tutup SKP akhir tahun. Sehingga tampilan berikutnya adalah seperti ini dan muncul daftar rencana kinerja ditutup yang warna kuning. Silahkan berikutnya diklik oleh teman-teman daftar rencana kinerja ditutup. Maka akan muncul sasaran kerja ditutup mulai dari atasan yang harus kita edit, ada gambar pensil di bawahnya, kemudian periode, kemudian SKPD, dan terakhir adalah daftar SKP. Saya akan coba sharing urutan langkah masing-masing. Ini sudah saya tulis nomor 1, 2, 3, 4. Jadi kita akan mulai memperbaiki dari atasan dulu. Jadi kita klik gambar pensil yang ada di bawah ini. Ya, di sini jabatan atasan masih langsung dan di sini terlihat atasan kita masih bukan atasan kita yang sekarang saat ini di SKPD masing-masing. Ya, langkah pertama antara di sini ada 3 ya, ada prom target, prom realisasi, dan atasan penilai. Jadi 2 atasan di bawahnya atau 2 baris atasan, baik itu atasan target dan realisasi, pastikan kita di sini menuliskan NIP atasan. Contohnya menuliskan NIP kepala sekolah kita. Jika sudah dituliskan NIP, silahkan klik enter, maka akan muncul nama atasan kita. Silahkan biasanya diedit di jabatan atasan, kita tulis kepala sekolah kita masing-masing dan unit kerjanya adalah di sini karena ini misalnya kepala SMA 1 Babakan Madang, maka unit kerjanya adalah SMA Negeri 1 Babakan Madang. Ini belum sempat saya edit ya Dinas Pendidikan. Tapi nanti unit kerjanya menyesuaikan dengan nama sekolahnya. Demikian halnya juga dengan yang realisasi. Nah, atasan penilai kita silahkan di sini ditulis atasan dari atasan dari kepala sekolah kita yaitu di KCD, kepala KCD yang di sini NIP-nya adalah 1968-0206-1998-021-004, kemudian klik enter. Maka akan muncul nama atasan dari kepala sekolah kita dan di sini silakan Bapak Ibu, kebetulan di situ tertulis kepala cabang pendidikan wilayah 3. Silakan kita edit bahwa atasan kepala sekolah
kita atau kepala KCD saat ini adalah PLT, KCD wilayah 1, dan silakan unit kerjanya perbaiki dengan cabang dinas pendidikan wilayah 1 atau di wilayahnya masing-masing. Nah, ini untuk kita mengedit atasan. Jika sudah selesai atau sudah sesuai, kemudian kita klik simpan. Kemudian langkah kedua, kita pilih periode. Periodenya karena ini SKP tahunan, maka dari bulan Januari sampai dengan Desember. Tapi jika untuk P3K di periode yang keempat, maka silahkan mulai dari bulan Juni sampai dengan bulan Desember atau sebanyak 6 bulan. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah jika sudah klik periode, maka poin yang ketiga adalah klik SKPD. Silakan di sini sesuaikan jabatannya Bapak Ibu adalah misalnya guru ahli muda atau guru ahli pertama atau guru ahli madya. Unit kerjanya adalah SMA sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dan langkah berikutnya yang akan kita edit yaitu realisasi. Lakukan realisasi dan siapkan file. Nah, di sini Bapak Ibu, kalau yang tadi di paling ujung, saya akan kembali dulu ke awal. Jadi di sini SKP 1 kita klik yang poin keempat, maka nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi Bapak Ibu akan melihat ada yang tadi kita klik box kecil, misalnya di sini ada 8 item. Contohnya terevaluasinya pembelajaran, terlayaninya, terpantaunya, terbimbingnya, dan seterusnya. Nah, caranya adalah geser kursornya ke sebelah kanan. Di paling kanan ada, paling ujung ada tanda pensil. Silakan klik tanda pensil yang paling ujung. Kemudian di sini akan terlihat kuantitas, kemudian kualitas, dan juga realisasi waktu. Silakan sesuaikan dengan apa yang sudah menjadi target kita masing-masing. Dan untuk keterangan realisasi maupun keterangan realisasi kualitas, sesuaikan dengan target yang kita buat di awal. Misalnya ini terlayaninya kegiatan siswa, maka ini sesuaikan atau kita mengcopy dari baris yang sebelah kiri. Nah, saya contohkan misalnya terevaluasinya pembelajaran siswa kelas 12 mata pelajaran peminatan ekonomi. Maka ini adalah keterangan realisasi kuantitas sama dengan keterangan realisasi kualitas. Tetapi dalam hal waktu, silakan Bapak Ibu untuk menuliskan misalnya contohnya terlaksananya evaluasi sesuai dengan jadwal kegiatan. Karena yang melakukan evaluasi jadwalnya misalnya ditentukan oleh kurikulum. Apakah melakukan evaluasi PHB atau melakukan evaluasi semesteran sesuai dengan jadwal kegiatan. Ini yang pertama. Lakukan untuk hal yang lainnya. Nah, sebelum ke yang kedua, di paling bawahnya itu pasti akan diminta data pendukung. Evaluasi apa yang kita lakukan dan juga silahkan file ini untuk disematkan juga pada link drive-nya, dan link drive-nya silakan untuk diisi, kemudian kalau sudah terisi silakan klik simpan. Kemudian berikutnya yang kedua, misalnya terlayaninya ini sama yang kuantitas, kemudian kualitas, samakan nilainya. Dan untuk keterangan realisasi, misalnya terlayaninya pengaduan kebutuhan informasi orang tua siswa kelas sekian. Sama, keterangan realisasi kualitas juga sama, kecuali di keterangan realisasi waktu. Silahkan misalnya mencontohkan untuk menulisnya terrealisasinya pelayanan terhadap orang tua siswa secara berkelanjutan. Sama seperti halnya yang tadi, berikan evidennya dan kemudian klik link drive-nya di bagian bawahnya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, misalnya di sini terpantaunya pengembangan pembelajaran dan perilaku siswa kelas sekian. Sama, di prom kualitas juga terpantaunya pengembangan pembelajaran dan perilaku siswa. Kemudian untuk kualitas realisasi waktunya atau keterangan waktu, terrealisasinya pemantauan pengembangan perilaku siswa sesuai dengan jadwal KBM. Jadi kita bisa memantau secara lebih detail perilaku anak-anak pada saat kegiatan KBM yang kita lakukan di kelas. Apakah itu dalam penilaian proses, itu bisa kita lakukan. Sama berikutnya untuk lampiran file dan eviden link drive-nya silakan untuk disematkan kemudian klik simpan. Nah, yang berikutnya adalah tersusunnya rencana pembelajaran kelas sekian mata pelajaran misalnya peminatan ekonomi.
untuk realisasi kualitas sama, dan keterangan realisasi waktu silahkan untuk menuliskan misalnya terlaksananya penyusunan RPP di awal tahun pembelajaran secara tepat waktu. Karena biasanya di awal tahun pembelajaran kita sudah menyiapkan rencana RPP yang akan kita lakukan untuk tahun pelajaran satu semester ke depan atau bahkan 1 tahun ke depan. Nah, berikutnya Bapak Ibu adalah misalnya di sini dalam hal jam pelajaran, siswa kelas sekian menerima materi pembelajaran mata pelajaran peminatan ekonomi sesuaikan dengan kualitas, dan dalam keterangan realisasi waktu misalnya terlayaninya siswa pada jam pembelajaran secara kontinu. Jadi pada jam pembelajaran kita pastikan bahwa melayani seluruh siswa yang kita ajarkan di kelas. Sama evidence-nya, file dan link drive-nya silakan untuk disematkan dan klik simpan. Yang berikutnya adalah siswa. Kalau tadi jam pembelajaran, ini siswa. Siswa kelas menerima mata pelajaran sama evidence-nya. Cuma di sini untuk keterangan realisasi waktu secara berkala terselesainya pembelajaran terhadap siswa atau terrealisasinya pembelajaran terhadap siswa yang kita ajarkan. Itu boleh, mangga silakan. Dan evidence dan link drive-nya jangan lupa untuk disematkan. Yang berikutnya adalah untuk pembimbingan, terbimbingnya siswa kelas mata pelajaran peminatan sama, di realisasi kualitas juga sama. Kemudian di sini terlaksananya pembimbingan sesuai dengan jumlah siswa yang kita ajarkan. Di sini bukan jumlah jam ya Bapak Ibu, jumlah siswa yang kita ajarkan, karena di sini berapa ratus siswa yang menjadi murid kita dalam pembelajaran kita di mata pelajaran masing-masing. Dan di sini yang terakhir di evidence yang ke-8 yaitu nilai siswa kelas sekian terinput di rapot siswa. Maka keterangannya untuk kualitas sama, dan untuk keterangan realisasi waktu terlaksananya input rapot pada aplikasi e-rapot secara tepat waktu. Kebetulan di sekolah kami penginputan rapot itu dilakukan lewat aplikasi e-rapot dan dilakukan jadwalnya sudah ditentukan oleh pihak kurikulum. Baik, setelah semuanya selesai kita isi, pastikan Bapak Ibu sebelum klik simpan antara target dan realisasi ini sama atau tidak ada yang keliru. Misalnya kualitas 100, waktu 2, kualitas 100, 100, 2, 100, dan seterusnya. Bapak Ibu periksa sampai dengan poin ke-8 yang sudah kita isikan file-filenya dan juga link drive-nya. Jika sudah, klik simpan. Maka untuk sasaran kerja ditutup, seluruhnya di sini sudah kita edit baik dari atasan, kemudian periode, kemudian SKPD maupun daftar SKP. Nah, di sini status di sini belum input realisasi ya, karena ini belum saya submit. Nah, pada saat sekarang saya sharing terhadap Bapak Ibu, saya belum mensubmit pada posisi di sini. Sehingga jika nanti Bapak Ibu udah submit, saya di sini mencontohkan dari alur SKP yang ada. Nah, Bapak Ibu nanti berikutnya kalau sudah klik submit, maka lihat tutup SKP saya. Klik tombol yang ini, kemudian pastikan nanti muncul SKP akhir tahun. Jadi setelah kita ada TW1, TW2, TW3, TW4, muncul lagi satu SKP akhir tahun. Kecuali untuk P3K hanya muncul di sini SKP akhir tahun saja. Jika sudah, silakan di sini untuk diklik edit periode, kemudian klik juga edit atasan, dan juga di sini edit jabatan. Nah, Bapak Ibu, sampai dengan melakukan edit terhadap SKP tahunan ini, maka pekerjaan Bapak Ibu untuk tutup SKP tahun 2024 sampai di sini finish. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.